di bulan yang penuh berkah pula, yakni di bulan Dzulqa'dah. Disebut Dzulqa'dah, dzu itu maknanya memiliki, qa'dah satu akar kata dengan qa'ada yaqudu qu'udan, artinya duduk. Kenapa disebut Dzulqa'dah? Karena orang-orang Arab jahiliyah itu kalau sudah masuk bulan ini mereka banyak duduk. Mereka gantungkan alat-alat perang itu ya, yang biasa mereka gunakan untuk berperang. Begitu masuk bulan Dzulqa'dah mereka berhenti berperang. Kenapa kok mereka berhenti berperang? Karena di bulan Dzulqa'dah inilah orang-orang menuju Jaziratul Arab untuk melaksanakan ibadah haji. Maka disebutlah nanti bulan Dzulqa'dah itu sebagai bulan haram, yakni terlarang untuk melakukan peperangan. Dan puncaknya itu nanti di bulan Dzulhijjah, dan itu merupakan puncak pelaksanaan ibadah haji. Dan nanti terakhir di bulan Muharram. Nah, 3 bulan ini Nabi sebutkan sebagai bulan haram yang berturut-turut. Jadi di bulan Dzulqa'dah itu orang berangkat untuk melaksanakan manasik haji, bulan Dzulhijjah itu puncak pelaksanaan ibadah haji, dan bulan Muharram itu orang-orang pulang dari pelaksanaan ibadah haji. Nah, orang Arab itu ingin memastikan para hujjaj, ya orang yang berangkat berhaji itu aman, berangkat hingga pelaksanaan dan pulangnya. Makanya kemudian ada kesepakatan mereka untuk tidak saling menumpahkan darah, tidak saling berperang di 3 bulan ini. Dan kemudian setelah Islam masuk, status 3 bulan ini sebagai bulan haram tetap dijaga oleh Islam, ditambah nanti bulan Rajab. Hanya saja tentang larangan berperangnya itu dicabut oleh Allah Ta'ala. Nah, kita bersyukur ada di bulan haram, ya bulan Dzulqa'dah, di mana kalau kita melakukan amal soleh di bulan ini maka pahalanya akan dilipat gandakan. Sebaliknya kalau kita bermaksiat juga dosanya dilipat gandakan. Hadirin yang Allah muliakan, insyaallah mulai malam hari ini kita akan mengkaji secara berturut-turut satu kitab judulnya Masyru'ul Qanun Al-Buyu', ya, Masyru'ul Qanun Al-Buyu'. Jadi rancangan undang-undang perdagangan. Jadi kita membahas fikih muamalah, khususnya bab al-buyu', ya, bab perdagangan. Jadi kalau kita buka ya mukadimah dulu, Islam ini kan agama yang sempurna. Para ulama itu ta'arifkan Islam dengan ad-dinul ladzi anzalahullahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litanzimi alaqatil insan bi khaliqihi wa bi nafsihi wa bi ghairihi min banil insan. Jadi Islam itu agama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatur 3 hal, 3 aspek, 3 dimensi. Yang pertama adalah litanzimi alaqatihi bi rabbihi, mengatur urusan dia dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya. Maka nanti ada bahasan tauhid, akidah, ibadah di sini masuk. Yang kedua adalah litanzimil alaqatil insan bin nafsihi, untuk mengatur urusannya dengan dirinya sendiri. Masuk di dalamnya itu akhlak, ya, pakaian, minuman, ya, dan seterusnya. Nah, lalu yang ketiga ada litanzimi alaqatil insan bi ghairihi min bani insan, mengatur interaksi manusia dengan manusia yang lain. Nah, di sana ada tarbiyah atau ta'limiyah, pendidikan, ada iktisadiyah, ekonomi, ada siyasah, politik, ada perdagangan termasuk yang akan kita bahas. Nah, khusus untuk bidang perdagangan itu ada satu bahasan namanya fikih muamalah. Nah, muamalah ini nanti ada 2. Ada muamalah yang itu sifatnya ada kompensasi timbal balik, istilahnya ada akad muawadhah. Ada yang kedua muamalah yang sifatnya tidak ada kompensasi timbal balik, satu arah saja. Nah, itu biasanya nanti babnya bab tabarru' atau ghairu muawadhah. Yang muawadhah yang ada kompensasi timbal balik misalkan apa? Jual beli. Nah, jual beli ini masuk dalam muamalah yang kategorinya ada uqud muawadhah, akadnya itu ada kompensasi timbal balik. Ya, kita sama-sama tahu kalau dalam jual beli itu ada barang yang dijual oleh penjual dan ada saman yang dibayarkan oleh pembeli. Maka kemudian ketika terjadi transaksi jual beli, si pembeli mendapatkan uang, mendapatkan barangnya, si penjual mendapatkan uangnya. Nah, ini namanya disebut timbal balik. Kemudian
contoh juga dalam akad muawadhah itu ijarah namanya. Ijarah itu dalam hal kerjasama akad atas jasa. Biasanya ijarah itu ditakrifkan dengan al-ijaratu hiya aqdun ala manfaatin bi'iwadin. Akad atas jasa dengan kompensasi tertentu. Misalkan Pak Yudi punya ruko begitu kan. Nah, beliau punya ruko, kemudian rukonya beliau sewakan, disewa oleh Pak Edwin misalkan. Nah, dalam hal ini Pak Yudi sebagai pemilik toko itu memberikan manfaat, yakni berupa pemanfaatan ruko itu, yang manfaatnya itu diperoleh oleh Pak Edwin, dan Pak Yudi sebagai pemilik toko kemudian memperoleh ujrohnya, memperoleh upahnya. Nah, ini artinya ada kompensasi timbal balik. Pak Edwin dapat tokonya, pemanfaatan tokonya, rukonya, kemudian Pak Yudi memperoleh uangnya. Nah, ini kategorinya adalah al-uqud al-mu'awadhah. Yang kedua, dalam bahasan fikih muamalah itu ada yang tadi ulun sebutkan, dia tidak ada kompensasi timbal balik, satu arah saja. Misal kami menerima tanah wakaf, luasnya 8.800 meter persegi. Nah, wakif, pihak yang berwakaf itu mempersilahkan penggunaan tanah itu untuk pondok pesantren misalkan atau masjid. Maka kami sebagai pengelola, nazirnya itu memperoleh hak atas tanah tersebut dalam hal pengelolaannya. Sementara si wakif, orang yang berwakaf itu tidak dapat apa-apa, dalam arti di dunia nggak dapat apa-apa. Jadi tidak ada kompensasi timbal balik. Dia hanya berharap ajrun minallah, nanti pahala dari Allah. Atau Ustadz Imam misalkan, siapa ngarannya? Ustadz Fikri misalkan, kapan waktu misalkan menghadiahi ulun sepeda motor NMAX misal ya, atau Pak Dokter Pak Dokter kanker, apa namanya Pak ilmunya Pak, onkologi, ya, spesialis onkologi, menghadiahi sepeda motor NMAX ke saya misalkan. Nah, maka Pak Dokter itu memberikan sesuatu berupa sepeda motor NMAX, ulun mendapatkan sesuatu berupa barang itu, tapi beliau tidak dapat apa-apa. Nah, ini namanya bab hibah atau bab hadiah. Nah, ini juga termasuk dalam bab muamalah. Cuman dia tidak dikategorikan sebagai al-uqud al-mu'awadhah, tidak ada kompensasi timbal balik. Nah, jadi secara ringkas begitu fikih muamalah, dan di antara bahasan fikih muamalah itu adalah tentang bab al-buyu', bab jual beli. Bentuk mufradnya adalah al-bai', jamaknya adalah al-buyu'. Nah, ini adalah sesuatu yang sudah biasa kita lakukan, tapi penting kita untuk mengilmui apa yang sudah kita lakukan, gitu kan. Kalaupun kita tahu hukum muamalah jual beli itu adalah mubah, tapi kemubahannya itu atas dalil yang mana, atas dasar apa, sehingga kemudian kita ini beramal itu berdasarkan landasan ilmu. Gitu. Ini pentingnya bahasan ini. Nah, apalagi kemudian ada satu qaul dari Imam Malik. Imam Malik, gurunya Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, beliau pernah mengatakan begini, "Malam yata'allam bi ahkamil buyu' faqad akala riba sya'a am aba." Siapa yang tidak belajar tentang hukum-hukum jual beli, maka dia akan terjatuh pada makan riba. Apakah dia memang kehendaki untuk makan riba itu, ataukah dia tidak kehendaki? Nah, ini gara-gara tidak belajar hukum-hukum seputar jual beli. Nah, padahal kita saban hari itu Pak pasti berjual beli kan. Pagi-pagi kita sudah ke warung acil berjual nasi kuning, berjual wadai. Nah, terjadi transaksi jual beli. Nah, ini penting untuk kita mengilmuinya, karena kata para ulama, al-ilmu qablal amal. Ilmu itu sebelum beramal. Yang kedua, ulun cermati memang di Banjarmasin ini kajian-kajian fikih muamalah itu minim, sangat sedikit. Ada kawan ulun mahasiswa UIN Antasari itu ada melakukan riset penelitian, ya sangat sedikit kesimpulannya. Jadi kajian-kajian di Banjarmasin ini kebanyakan kajian tauhid, kajian tasawuf, akhlak, ibadah begitu. Kalau kajian yang khusus membahas fikih muamalah itu hampir tidak ada. Nah, hampir tidak ada. Kajian politik apalagi. Jadi makanya ada penelitian itu yang menyatakan umat Islam ini, Indonesia ini mayoritas Muslim, tapi begitu nyoblos pilihannya partai politik non Islam, gitu. Kan begitu.
Kenapa itu? Ya di antara sebabnya karena tidak ada kajian khusus tentang fikih siasah, fikih politik. Maka akhirnya agamanya Islam, KTP-nya Islam, syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi begitu pilihan politiknya bukan pilihan politik partai Islam atau yang berasas Islam, yang programnya Islam dan seterusnya. Ini sebenarnya nggak nyambung. Orang Islam yang akidahnya Islam, tauhidnya Islam, tapi pilihannya bukan partai politik Islam. Nah itu diantara sebabnya itu adalah karena minimnya kajian fikih politik, sebagaimana juga fikih iktisadiyah atau fikih ekonomi. Nah maka insya Allah mulai malam hari ini kita akan mengkaji kitab ini, dan ini kitab yang ditulis dalam bentuk struktur penulisannya itu seperti undang-undang. Jadi ada 94 pasal. Jadi modelnya pasal. Jadi akan kita bahas nanti pasal per pasal. Nah, hanya saja uslub tadris ya, uslub kajian ulun ini, ulun tidak akan baca istilahnya itu harfan, huruf demi huruf. Lalu kemudian ulun terjemahkan huruf demi huruf sebagaimana ulun ngajar di pondok pesantren. Kalau ulun terjemahkan huruf demi huruf, nanti khawatirnya pian teguringan gitu nah. Tahu-tahu tuntung majelis, tuntung sudah aja deh. Harusnya bacaan doanya adalah doa kafatul majelis, kayaknya doanya malah doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah, jadi kalau di pondok karena memang santrinya itu pegang kitab, ya dia mendobit huruf demi hurufnya itu diharokati, kata-kata yang baru dia terjemahkan, ya biasa gitu kalau di pondok pesantren. Tapi kalau ini karena bukan pondok pesantren, ya nanti ulun uslub tadrisnya, metode kajiannya adalah ulun baca lalu ulun sampaikan intisarinya. Jadi tidak ulun terjemahkan huruf demi huruf. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Asy-Syaikh Ziyad Ghazal fi kitabih Masyru'ul Qanun al-Buyu' fi Daulatil Islamiyah al-Madatul Ula, ya pasal yang pertama. Ulun baca agak cepat. Jadi di pasal pertama disebutkan al-bai'u mubadalatul mali bil mali tamallukan wa tamlikan. Jadi di pasal 1 disebutkan begini. Jual beli itu adalah pertukaran harta dengan harta yang berkonsekuensi kepada kepemilikan atas harta tersebut, dan dia bisa mengalihkan kepemilikannya itu kepada orang lain. Jadi itu Pak maksud dari jual beli. Jadi jual beli itu tabadalul mal bil mal, pertukaran harta dengan harta. Maka disebut harta itu tidak hanya mencakup uang, nuqud bahasa Arabnya. Maka nanti kalau orang dulu kan ada istilah namanya bai'ul muqayyadah, jual beli barter. Sampai sekarang juga ada kan, tukar tambah gitu kan. Handphone lama dengan handphone baru misalkan. Nah itu tukar tambah. Itu sebenarnya muqayyadah, dari sisi handphone lama dipertukarkan dengan handphone baru. Hukumnya apa? Hukumnya boleh. Ringkasnya boleh, nanti kita bahas secara detail. Lalu belakangan, orang ketika melakukan jual beli barter itu ada kesulitan, kan repot pian membarter. Ada orang perlu beras 5 liter misalkan. Nah tapi dia nggak punya barang kecuali seekor kambing misalkan, hewan ternak berupa kambing. Akhirnya kambingnya dibawa ke pedagang beras. Nah masalahnya kemudian 5 liter beras itu tidak setara kalau dengan dibarter dengan seekor kambing. Kan gitu. Sementara kambingnya kalau mau dipotong pahanya saja kan nggak bisa, diambil pahanya saja, kalau lalu dikonsumsi malah jadi haram gitu kan, karena hewannya masih hidup belum disembelih. Intinya kemudian barter itu mengalami kendala. Nah lalu manusia berpikir gimana caranya supaya kemudian tetap terjadi transaksi jual beli tapi dengan bukan metode barter. Lalu dimunculkanlah kemudian uang, ya nuqud. Konon menurut satu riwayat sejak dulu memang mata uang yang digunakan orang untuk transaksi itu adalah emas dan perak. Bahkan itu sejak, ada yang mengatakan sejak zamannya Nabi Adam. Tapi riwayatnya itu agak sulit ditelusuri. Nah karena memang awal emas sebagai mata uang yang disebut dengan dinar itu baru nanti dikenal sebagai mata uang yang digunakan oleh Imperium Romawi. Sementara perak sebagai mata uang yang nanti kalau di Arab dikenal sebagai dirham itu nanti digunakan oleh Imperium Persia. Nah muncullah mata uang, ringkasnya kemudian mata uang.
Sampai kemudian di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah ada diusulkan supaya kulit kambing itu dibuat sebagai mata uang. Meskipun kemudian ditolak oleh para sahabat, akhirnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab membatalkan kulit kambing dijadikan sebagai mata uang. Dan seterusnya sampai sekarang uang itu beralih dari yang asalnya emas dan perak kemudian beralih menjadi uang kertas, uang kartal. Dulu uang kertas itu hanya sebagai alat tukar tapi tetap di backup oleh emas dan perak dulu pada awalnya. Jadi bank itu mengeluarkan disebut banknote gitu. Nah, sampai akhirnya ketika Perang Dunia Kedua, Amerika itu perlu banyak dana untuk memproduksi alat perang, untuk biaya perang. Akhirnya di satu perjanjian namanya disebut Bretton Woods, itu akhirnya kewajiban mencetak uang kertas dengan di backup oleh emas dan perak itu dihapuskan. Nah, jadilah sekarang uang kertas itu tidak di backup sama sekali oleh emas dan perak. Makanya nanti ulama khilaf tuh Pian, kalau kita masuk ke bahasan zakat adalah zakat mal terhadap uang kertas itu apakah dia nanti nisabnya perak ataukah nisabnya emas? Itu ada khilaf. Seandainya uang kertas rupiah itu misalkan atau dolar itu masih di backup oleh emas, maka jelas nisabnya adalah emas, 85 gram emas. Kalau dia di backup perak, jelas berarti nisabnya perak, 200 dirham atau setara dengan 595 gram perak. Nah, tapi persoalannya sekarang uang kertas kita itu tidak di backup oleh emas dan perak. Disitulah letak khilafnya para ulama. Ada ulama yang mengatakan nisabnya adalah emas. Ada yang berpendapat nisabnya adalah mana yang lebih duluan tercapai nisabnya. Nah, saat ini yang terdahulu capai nisabnya itu perak. Perak itu dengan harga anggap 20.000 sekarang. Kalau 595 itu berarti sekitar 12 juta sudah masuk nisab. Jadi Pak Dokter kalau punya uang 12 juta tersimpan 1 tahun itu wajib dikeluarkan zakat malnya. Itu kalau patokannya nisabnya adalah perak. Nah, jadi sebenarnya pada awalnya pengertian dari jual belilah pertukaran harta dengan harta, tidak mesti harus dengan uang. Makanya kalau ditanya boleh tidak jual beli barter, boleh. Nah, apa penjelasan mengenai pasal ini? Disebutkan di kitab Ja'at ayatun katsiratun tadullu ala masyru'iyatil bai' minha qauluhu ta'ala. Jadi kata beliau telah terdapat ayat Al-Qur'an yang banyak yang menunjukkan tentang disyariatkannya jual beli. Ini tadi yang belum sampaikan, pentingnya kita memahami dalil ya atas disyariatkannya jual beli. Jangan sampai juga mubah itu kan hukum, Pak. Jadi mau wajib, sunnah, mubah, makruh, haram itu hukum. Ketika dikatakan jual beli itu hukumnya mubah, apa dalilnya? Nah, supaya kita lebih mantap dalam beramal, tidak semata taklid, berarti kita mesti tahu dalilnya. Meskipun sebagian ulama mengatakan kalau dalam perkara fikih muamalah itu taklid tidak ada masalah. Tapi kalau kita mengerti dalil itu tentu lebih afdal. Ya kan? Apa dalilnya? Di antaranya firman Allah Taala wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 Allah menyatakan jelas ya, tegas Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Kemudian juga firman Allah Taala illa an takuna tijaratan antara minkum. Ini surat An-Nisa ayat 29. Jadi kalau lengkapnya itu ayatnya begini, kata Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian itu dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan antara minkum, kecuali dengan tijarah. Nah, tijarah itu perdagangan, perniagaan yang kalian saling ridha. Kemudian juga firman Allah Ta'ala wa asyhidu idza tabayatum. Kata Allah Ta'ala dan persaksikanlah jika kalian itu melakukan transaksi jual beli. Jadi afdalnya memang disunnahkan jual beli itu ada saksi ya, dan saksi itu sebagai salah satu alat bukti. Ada satu kitab judulnya Ahkamul Bayyinat. Jadi saking lengkapnya Islam tuh Pak Dokter, sampai pembuktian itu juga ada kitabnya, judulnya Ahkamul Bayyinat. Syekh Ahmad Daur itu menulis satu kitab judulnya Ahkamul Bayyinat. Beliau menjelaskan apa saja sesuatu yang bisa dijadikan alat bukti. Ada 4 beliau sebutkan, salah satunya adalah saksi. Jadi kalau di peradilan itu ada saksi, itu dalam Islam ada penjelasannya kenapa kok saksi. Ada dalilnya kenapa kok saksi. Jadi persaksian itu adalah salah satu alat bukti.
Kama ja'at ahaditsu katsiratun tadullu ala masyru'iyatil bai' minha. Nah, sebagaimana juga kalau tadi ayat Quran itu juga terdapat banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang disyariatkannya jual beli. Di antaranya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Nabi bersabda al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa illam sadaqa wa bayyana burika lahuma. Jadi kata Nabi, al-bay'ani, dua orang yang melakukan jual beli bil khiyar, itu punya hak khiyar. Nanti dalam bahasan fikih muamalah ada bahasan khusus judulnya khiyar. Ada khiyar majelis, ada khiyar aib, ya, dan khiyar-khiyar yang lain. Nanti di kitab ini dibahas. Nah, ini penting juga kita pahami, Pak. Jadi, nah dalam hadis ini Nabi menyatakan al-bay'ani, dua pihak yang berjual beli itu memiliki hak khiyar malam yatafarraqa, sebelum keduanya itu berpisah. Ini nanti yang disebut sebagai khiyar majelis. Apa itu khiyar majelis? Yakni baik penjual maupun pembeli punya hak khiyar. Khiyar itu pilihan untuk melanjutkan akad jual beli ataukah dia membatalkannya. Jadi misalkan Akhyar, ini lo kenalnya Akhyar ya, dengan Ustadz Rizky. Akhyar ini atau Ustadz Rizky ini jualan baju, misalkan baju muslim. Nah, Akhyar datang ke sana. Nah, pilih, lalu tertarik dengan satu baju tertentu. Harganya berapa misalkan? 250, deal. Nah, kemudian dibayar, sudah akad itu. Tapi setelah itu ngobrol macam-macam gitu. Tiba-tiba kok masuk EWA di Akhyar. Ada apa, tagihan SPP misalnya, tiba-tiba ada tagihan SPP yang harus dibayar misalnya. Nah, padahal duitnya itu cuma 250.000. Nah, lalu kata Akhyar, mohon maaf nih Ustadz Rizky, saya nggak jadi beli nih, saya batalkan karena ada keperluan mendesak nih bayar SPP misalnya. Ya. Nah, itu masih boleh dibatalkan. Jadi Ustadz Rizky nggak boleh, nggak boleh, kita sudah akad, sudah deal, kok bisa dibatalkan begitu? Nah, itu masih boleh. Kenapa kok boleh? Karena mereka belum berpisah, masih dalam satu majelis, namanya khiyar majelis. Maka tidak boleh Ustadz Rizky itu mengatakan nggak boleh, kita kan sudah deal. Nah, dan seterusnya. Kan itu sering terjadi, Pak, karena sudah akad padahal belum berpisah. Nah, lain hal kalau kemudian akhirnya ini sudah balik kanan gitu, sudah balik kanan mau pulang 2-3 langkah, masuk WA, lalu datang ke Ustadz Rizky, saya batal ini. Nah, itu nggak bisa, karena sudah lewat masa khiyar majelisnya. Jadi begitu dia sudah berpisah dari majelis, ya, jadi makanya Nabi menjadikan malam yatafarraqa, sebelum keduanya itu berpisah. Nah, itu namanya khiyar majelis. Apalagi kalau beliau misalkan sudah pindah ke toko yang lain, lihat barang-barang yang lain, itu sudah berlalu khiyar majelisnya, maka pembatalan itu tidak berlaku. Kecuali nanti misalkan begitu sampai rumah, tadi misalkan barangnya itu belum dicek, langsung oke saja gitu, ternyata bajunya robek-robek misalkan. Nah, itu ada aib berarti dari baju itu. Maka akhir balik lagi ke toko Ustadz Rizky, oh ini banyak robeknya begini. Nah, itu aib namanya, maka itu nanti boleh diganti dengan barang yang lain, atau bahkan dia membatalkan sama sekali akad jual beli tadi karena ada aib pada barang yang dibeli, namanya khiyar aib. Nah, nanti kita bahas secara khusus. Nah, Nabi mengatakan fa'in sodaqa, jika keduanya yakni penjual pembeli itu jujur, wabayyana, lalu menjelaskan apa adanya dari barang yang diperjualbelikan, tidak ada yang disembunyikan, burika lahuma, maka keduanya itu mendapat berkah, diberkahi oleh Allah Ta'ala, yakni ziyadatul khair. Uang yang diterima berkah, barang yang dibeli juga berkah. Nah, fi bai'ihima, pada jual beli keduanya. Wa in kadzaba, tapi kalau kadzaba, ya, keduanya berdusta atau salah satu dari keduanya itu berdusta, wa katama, atau dan dia itu menyembunyikan aib. Nah, misalnya pedagang menyembunyikan aib, atau yang beli ngasihnya duit palsu misalkan, muhiqat barakatu bai'ihima, maka dicabutlah keberkahan dari jual belinya gitu. Baik. Wa haditsu, dan juga ada hadis Nabi mengatakan, qila ya Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah, ada yang bertanya kepada Rasulullah, ayyul kasbi atyab,
wahai Rasulullah, apa penghasilan yang paling atyab? Atyab ini paling bagus. Kalau thayyib itu bagus, tapi disebut atyab itu paling bagus. Jadi sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, kalau saya itu bisnis apa yang paling bagus? Kalau saya itu kerja apa yang paling bagus? Masya Allah, ini ada pelajaran penting. Jadi para sahabat itu pengennya kalau soal amal itu yang terbaik, ya, bukan yang asal. Nah, jadi ditanya Nabi itu, apa ayul kasbi atyab? Apa pendapatan yang paling bagus? Apa penghasilan yang paling bagus? Nabi menjawab, amalur rajuli biyadihi. Ya, pekerjaan seseorang yang dihasilkan dari tangannya. Ini berarti sektor produksi. Nah, kalau Imam Ghazali itu dalam Ihya itu memberikan penjelasan, amal yang paling bagus yang terkait dengan tangannya itu bercocok tanam, bertani. Nah, di antara alasan beliau, kata beliau, karena seorang petani itu tawakul 'alallahnya itu tinggi. Ketika dia menajak misalkan lalu memasukkan bibit kacang ke apakah benih, ya tepatnya benih, bukan bibit, benih, lalu dia tutup. Nah, setelah itu saat itu dia bertawakal kepada Allah untuk menumbuhkan benih itu, lalu dan seterusnya. Maka di antara yang dimaksud dengan amalur rajul biyadih ini, kalau kata Imam Ghazali itu bertani gitu. Wa kullu bai'in mabrurin. Nah, lalu yang kedua kata Nabi, amal pekerjaan yang penghasilnya paling atyab itu adalah wa kullu bai'in mabrurin, setiap jual beli yang mabrur. Jadi bukan cuma haji yang mabrur, jual beli juga ada yang mabrur. Ya kan, ada haji mabrur, laisa jazaohu ilal jannah. Ada juga ternyata yang mabrur, yang baik, yakni perdagangan jual beli yang baik. Nah, jadi jelas di sini. Maka kalau orang Banjar inilah di mana-mana lo lihat berdagang pian. Mau olah nasi kuning, nang bini mau olah nasi kuning, itu berarti masuk amalul rajul biyadih, dengan tangannya mengubah beras menjadi nasi, warnanya kuning. Lalu nang laki nang berjual misalkan, ini keduanya lengkap tuh. Keduanya disebut oleh Nabi kasbu atyab, ya, jual beli yang terbaik. Pun nang laki malah teh, nang laki malah teh, nang bini berjual nasi kuning. Inggih. Kemudian ada hadis wa an Ismaila ibni Ubaid ibni Rifa'ah an abihi an jaddihi annahu kharaja ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayahnya, kakeknya Ismail bin Ubaid ini itu pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Fara'an nasa yatabaya'una. Kemudian Nabi melihat orang-orang itu sedang melakukan transaksi jual beli. Lalu Nabi kita mengatakan ini, ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang, fastajabu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini mungkin si periwayat hadis mengatakan, ya kakeknya si Ismail bin Ubaid tadi, wahai para pedagang, fastajabu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah, penuhilah panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'u a'naqahum. Lalu mereka yang sedang bertransaksi jual beli itu mengangkat leher-leher mereka, wa absarahum ilaih, dan pandangan mereka memandang kepada Rasulullah SAW. Faqala, kemudian Rasul bersabda, innat tujara yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran. Nah, ini peringatan bagi yang berdagang ini. Kalau tadi kan disebut atyabul kasbi itu adalah berdagang, ya, bai'un mabrurun. Tapi juga hati-hati. Nabi mengatakan sesungguhnya para pedagang itu nanti dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan fujjar, fajir, fasik, ahli maksiat. Jadi pedagang itu kata Nabi nanti pada hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan fujjaron, fasik, fajir, ahli maksiat. Ya, kenapa? Ya biasalah pedagang tempat menawarkan harga 300.000. Kita tawar tengah 200 aja lah. Ada kawat aja. Modalnya tuh. Padahal modalnya 100.000. Inya bepada nang 150.000 tadi modalnya. Nah, ini berdusta sudah. Nah, itu. Jadi
kebanyakan. Makanya Nabi dalam riwayat lain mengatakan kebanyakan perdagangan itu dicampuri dengan dusta. Makanya kata Nabi untuk menghapus dosanya banyak-banyak sedekah. Even pedagang. Karena pernah di zaman Nabi itu terjadi. Berjual gandum yang basah di anak di bawah, yang kering di anak di atas. Nanti orang melihat dari jauh, mata jauh bagus benar, padahal basah. Namun wadah kita ini sekindit, ya, seikat rambutan, nang hijaunya di anak di tengah, nang habangnya di luar. Mulai jauh orang melihat, masya Allah, habang-habang. Sekalinya bahu parak di dalamnya hijau. Durian gitu juga 10.000. Sudah Pak Dokter singgah bermobil, nang 10.000, nang di bawahnya buruk benar duriannya. Anak kada menukar sudah terlanjur singgah, mobil pulang. Ini mau kada mau menukar gitu kan. Nah itu. Jadi harusnya mau ada nang harga 10.000 itu jelas-jelas anak panahnya yang itu yang harga 10.000. Jangan nang bagus di atas ditulis si RP 10.000 padahal nang dimaksud dijual yang 10.000 itu yang di bawah. Nah itu. Nah itu pedagang. Makanya kata Nabi, yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaron. Para pedagang itu nanti dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan fajir. Illa man ittaqallaha wa barra wa shadaqa. Kecuali pedagang yang takut kepada Allah lalu dia baik dalam perdagangannya dan jujur dalam perdagangannya. Yaqulu Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar dalam kitab Sidin Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari. Ajma'al muslimuna ala jawazil bai' wal hikmah wa taqdihi. Jadi kata beliau, telah sepakat kaum muslimin itu tentang bolehnya jual beli. Li'anna hajatal insani tata'allaqu bima fi yadi sahibihi ghaliban wa sahibihi qad la yabdhuluhu illa bi'iwadin. Fa fi tashri'il bai' bulughun ilal ghardi min ghairi harajin. Jadi kata Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, telah sepakat kaum muslimin tentang bolehnya jual beli, karena ringkasnya kata beliau, jual beli itu bagian dari di antara tujuan yang hendak diraih oleh manusia dan tidak ada haraj, tidak ada kesulitan di dalamnya. Nah ini ulun bacakan tadi pasal pertama dari kitab ini, yang tadi pasalnya berbunyi mubadalatul mal, al-bai'u mubadalatul mal bil mali tamallukan wa tamlikan. Nah ulun buka sesi dialog. Kalau misalkan ada hal-hal yang hendak pian sampaikan, pian tanyakan, ulun persilahkan. Oke, silakan Pak. Ulun sambil minum. Pertanyaannya boleh sesuai tema, boleh di luar tema. Oke, bebas aja. Barang yang diterima tidak sesuai yang ditawarkan. Hari raya. Nggih, Pak siapa Pak? Sambil kenalan kita Pak. Ngaran pian? Pak Eko, ya. Nggih, Pak Eko Kusumo. Jadi supaya ulun kena akhirnya kenal berataan kan. Pertanyaan Sidin yang pertama tentang jual beli online. Ini pertanyaan umum, maka jawabannya bisa jadi umum gitu kan. Karena nanti macam-macam kaitan tentang jual beli online itu bahasanya macam-macam. Tapi tadi sudah beliau taksis, beliau khususkan kalau ternyata barangnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, seperti yang ditampilkan. Kalau barangnya tidak sesuai Pak dengan gambar yang dikirimkan atau video yang dikirimkan, maka ada nanti namanya khiyar aib, di mana si pembeli meskipun sudah terjadi akad jual beli, dia berhak untuk membatalkan. Dia boleh untuk membatalkan. Pilihannya cuma dua Pak. Pilihannya cuma dua. Nanti di kitab ini disebut. Yang pertama, dia ridho dengan barang itu. Nah kalau ridho berarti kemudian sah akad jual belinya. Karena tadi Quran menyebutkan illa antakuna tijaratan antakuna ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa antakuna tijaratan antaraddim minkum.
Jadi asal kemudian ada keridhaan antara pihak penjual dengan pembeli itu sah. Pun. Lalu atau yang kedua pilihannya, kalau pian tidak ridho dengan barang yang diterima, maka pian bisa batalkan itu. Batalkan itu, nah tinggal masalahnya persoalan kemudian ketika dibatalkan mengirimnya itu lebih mahal bisa jadi. Nah itu masalahnya. Nah, berarti kalau memang mengirimnya lebih mahal dari harga barangnya, berarti tidak ada pilihan lain kecuali ridho. Itu Pak. Tentang akad, nanti dirinci. Ada akad biasa, jual beli biasa. Artinya ya pihak penjual seperti biasa menjual barang, kemudian kita membelinya. Nah kalau kemudian ada jeda misalkan, jadi akad itu nanti kita bahas. Akad itu nanti tidak mesti harus berupa lisan, ulun jual, ulun tukar. Itu iya, tapi tidak hanya itu. Tapi pian misalkan memesan via WA, membeli ulun tukar ketik, itu juga sudah termasuk akad. Makanya dalam kitab-kitab fikih muamalah disebut begini, al-kitabah mithlu qiraah. Tulisan itu semisal dengan ucapan. Itu sudah teranggap sebagai akad. Bahkan nanti misalkan ada orang bisu, dia nggak bisa ngomong, nggak bisa ngangkat lisan. Itu dengan isyarat itu pun sudah teranggap sebagai akad. Jadi isyarat yang menunjukkan keridhaan dia atas barang yang dia beli atau barang yang dia jual itu sudah termasuk sebagai keridhaan dalam akad jual beli. Gitu, Pak. Nah, nanti masalahnya begini kan, ketika jual beli online itu, ketika barang dikirim, apakah kemudian dibayar langsung ataukah dibayar ketika sampai, gitu kan? Ada istilah COD. COD itu artinya dibayar ketika barang sampai. Nah, dibayar ketika barang sampai. Tentang COD ini, yakni barang dibayar ketika sudah sampai. Ini nanti dilihat Pak. Jadi memang mestinya memang dibayar di tempat ketika barang diterima. Karena kalau kemudian diakadkan ketika barang itu belum sampai, itu berarti belum terjadi serah terima barang. Padahal nanti dalam jual beli itu harus ada satu serah terima barang, satunya serah terima uang. Nah, atau salah satu darinya, yakni menyerahkan barang dengan menunda pembayaran, atau yang ketiga polanya dengan membayar duluan dengan penundaan penyerahan barang. Jadi ada 3 pola tuh jual beli. Ada jual beli menyerahkan barang langsung sekaligus menerima uang, ya namanya jual beli kontan, cash. Nah ini kalau ini nggak ada masalah. Yang kedua ada jual beli apa tadi? Barang diserahkan duluan, pembayaran tunda. Nah itu nanti ada 2 macam lagi. Ada yang bayarnya tunda tapi langsung full, nanti disebut dengan bai'ud bidain, jual beli dengan utang. Nah lalu yang kedua, pembayaran tunda itu ada dengan angsur. Nah namanya nanti kalau istilah Arabnya bai'ud bitaksid, jual beli dengan angsuran. Secara hukum kedua-duanya ini boleh. Mau dibayar tunda, misalkan ulun beli nih sepeda motor NMAX lagi nih Pak Dokter, 25 juta kata Pak Dokter. Baik Pak, saya beli, tapi saya bayar tahun depan ya. Bayar tahun depan bayarnya Pak ya. Boleh tidak? Boleh. Itu namanya bai'u biddain. Itu bayarnya belakangan, tunda. Yang kedua, bayarnya tunda tapi diangsur. Saya beli Pak ya NMAX-nya 25 juta, tapi saya angsur setiap bulannya 2.500.000 misalkan. Itu pun boleh sebenarnya Pak. Nah, atau yang ketiga polanya itu dengan bayar dulu kemudian penyerahan belakangan. Nah, itu boleh tapi untuk jenis barang-barang tertentu. Nah, namanya nanti bai'us salam, jual beli inden. Nah, jual beli inden kalau istilahnya. Nah, jual beli inden itu untuk barang-barang tertentu. Nanti ringkasnya begini karena waktu kita singkat, itu berlaku pada barang yang ditimbang, ditakar dan dibilang. Jadi ditimbang seperti beras, bawang dan seterusnya. Atau yang ditakar, kalau di kita beras misalkan itu ditakar, atau yang dibilang misalkan buku 1 eksemplar, 2 eksemplar dan seterusnya.
Nah, justru Pak, kalau jual beli COD tapi bayar, namanya bukan COD sih. Kalau misalkan barang belum kita terima, lalu kemudian sudah dibayarkan, padahal itu belum kita terima, itu kalau jenis barangnya bukan jenis barang yang kategorinya boleh diindenkan, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Harus terhadap barang yang memang boleh diindenkan. Jadi kalau untuk COD itu memang begini, kita terima, kita cocok, lalu kemudian kita mengatakan, oh ya saya bayar transfer. Gitu. Itu Pak untuk akadnya. Nah nanti kita bahas lebih lanjut pendetailannya. Kemudian yang kedua untuk tukar uang. Nah tukar uang itu kalau sekarang itu ulun jelaskan saja, ada khilaf memang di antara para ulama. Kalau Dewan Syariah Nasional Indonesia, ya DSN MUI, Dewan Syariah Nasional MUI itu termasuk yang tidak mengharamkan tukar menukar uang itu. Alasannya begini, boleh jelaskan alasannya. Karena uang sekarang itu berbeda dengan uang di zaman Nabi, kata mereka. Yang disebutkan dilarang itu dalam hadis, kata mereka, itu adalah emas. Emasnya. Jadi dalam hadis itu disebut begini, az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil fiddati. Jadi kata Nabi, emas dengan emas, perak dengan perak, itu kata Nabi harus maslan bimithlin, harus sama beratnya. Wayadan biyadin, harus kontan seketika itu di majelis akad. Nah, kalau lalu jenisnya beda, emas dengan perak misalkan. Sebenarnya ada 6 barang di sana, tapi ulun ringkas biar cepat. Ada 6 barang, tapi contoh yang beda itu apa? Emas dengan perak misalkan. Kalau dalam hadis itu lanjutnya, wa idza ikhtalafat hadhil asnab, jika berbeda 6 asnab ini, misalkan emas dengan perak, kata Nabi, fabi'tum kaifa syi'tum, maka perjualbelikanlah sesuai dengan hendak kalian, idza kana yadan biyadin, tapi syaratnya harus kontan, tangan dengan tangan. Nah, jadi ringkasnya begini, Pak, Pak Eko, sederhananya. Kalau barangnya sama, emas dengan emas, itu harus sama beratnya, ya, sama beratnya, dan harus kontan saat itu juga di majelis akad. Tapi kalau barangnya beda, emas dengan perak misalkan, maka cuma satu syaratnya, harus kontan. Beda nggak apa-apa, gitu. Nah, tapi kalau menurut Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, itu katanya tidak berlaku hadis itu, karena alasannya itu emas saja. Nah, disebutkan untuk emas. Nah, sementara ini uang gitu kan, pertanyaannya pian uang kan, uang rupiah dengan rupiah. Pon? Iya, uang dengan uang. Makanya ada pendapat yang mengatakan itu boleh gitu loh. Ya ini dari nggih, makanya ulun sampaikan, Pak. Kan dalam hadis itu disebutkan emas dengan emas. Itu persoalannya, kata mereka begitu. Nah, adapun ulun, ya sebagaimana ulun rujuk nanti di kitab ini juga disebutkan, emas ataupun uang kertas itu sama sebenarnya dari sisi sama-sama kedua-duanya itu sebagai alat tukar. Gitu. Jadi sebab kesamaannya itu dari sisi sama-sama alat tukar. Emas di zaman Nabi itu alat tukar. Perak di zaman Nabi itu alat tukar. Emas namanya dinar, dirham namanya perak namanya dirham gitu. Nah, jadi karena dia sama-sama alat tukar, maka hukum yang diterapkan itu juga sama. Ini kalau pian tanya pendapat ulun, yang ulun pilih, ulun mengatakan pertukaran rupiah dengan rupiah yang tidak sama nilainya itu masuknya riba. Namanya riba fadl. Fadl itu artinya apa? Selisih. Ya, karena ketika pian membawa duit 100.000, satu lembar 100.000, lalu oleh pihak penyedia jasa tukar uang itu pian dikasih 9 lembar 10 ribuan, berarti yang pian terima itu adalah 90.000. Ada selisih 10.000. Ya, dia nerima 100.000, kita hanya menerima 90.000. Nah, selisih itu namanya riba. Ribanya namanya riba fadl. Jadi riba itu macam-macam, tapi ringkasnya ada 2 kata para ulama. Ada riba yang disebabkan penundaan, namanya riba nasiah. Yang kedua, riba disebabkan karena ada tadi selisih, maka disebut sebagai riba fadl. Nah, jadi kesimpulannya kalau pian tanya ulun, jawabannya itu haram karena di sana terjadi ribawi. Nah,
Nanti beda kalau hukumnya pian tuker uang di Saudi, rupiah dengan real, atau pian ke Amerika, rupiah dengan dolar. Nah, ini kategorinya bukan emas dengan emas atau perak dengan perak, tapi seperti emas dengan perak. Ketika seperti emas dengan perak, maka beda nilai itu nggak apa-apa, asal dia kontan. Karena Nabi tadi mengatakan idza ikhtalafat hadhil asnaf, jika beda pada 6 jenis ini, fabi'tum kaifa syi'tum, maka perjualbelikanlah ya bagaimana saja kalian kehendaki. Beda kurs, kalau istilah sekarang beda kurs itu tidak ada masalah. Ingkana ya dan biadin, tapi harus kontan. Jadi ketika pian datang ke money changers, ya pian sudah siap nih duit rupiah, dia ngeluarkan real, dia ngeluarkan dolar. Nah, itu boleh. Tapi kalau pertukarannya itu ada penundaan, misalkan pian tuker ke pian apa nih di ya tukar dolar misalkan, tapi via transfer misalkan, atau pian datang ke bank menyerahkan rupiah sekian puluh juta. Nah, bank baru mentransfer besok hari misalkan ke rekening pian. Nah, itu tidak kontan. Ketika tidak kontan itu terjadi riba. Nah, ada yang menyebut itu istilahnya ribayat. Ya, ribayat karena disebabkan ada penundaan pembayaran. Itu sering terjadi, Pak, kalau para pedagang biasanya begini contohnya. Ini ada pedagang, minta waktu sedikit. Ini pedagang berjajar nih toko. Lalu datang pelanggan mau beli barang. Barangnya harganya 20.000 misalkan. Nah, si pembeli ini membawa duit 100.000. Karena ini baru pembeli pertama, si pedagang itu nggak punya angsulan 80.000. Akhirnya dia datang ke pedagang sebelahnya, tetangganya, berhuruf duit ya. Nah, 100 ribuan. 100 dengan 100 sudah pas. Tapi masalahnya ternyata si pedagang yang didatangi ini cuman punya 4 lembar duit 20 ribuan. Artinya 80.000. Nah, si pedagang A menyerahkan duit 100.000, si pedagang B menyerahkan uang 80.000. 20.000-nya kapan? Nanti kalau si pedagang B sudah punya duit 20.000 lagi. Nah, ini kena riba. Ribayat. Ya, meskipun dealnya sama-sama 100.000, tapi yang 20.000-nya itu diserahkan belakangan. Nah, begitu. Jadi kalau mau begini, kalau mau itu yang, tapi ini repot juga. Yang dipertukarkannya itu yang 80.000, yang 20.000-nya utang gitu ya. Ya itu repotnya. Sebenarnya repot di situ. Kena riba jatuhnya, Pak. Jadi makanya itu juga harus hati-hati. Makanya Imam Malik mengatakan malam ya ta'allam ahkamal buyu, siapa yang tidak belajar hukum-hukum jual beli, faqad akala riba sya'a am aba. Dia bisa jadi jatuh pada makan riba, baik dia kehendaki atau dia tidak kehendaki. Mungkin begitu Pak Eko ya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan lain insyaallah di pertemuan selanjutnya, atau pian bisa kirimkan ke Pak Yudi. Nanti Pak Yudi meneruskan ke Ulun. Nanti bisa langsung kita bahas bulan depan insyaallah. Ya, karena sebulan sekali Pak ya. Sebulan 2 kali. Oh gitu. Oke. Nah begitu. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.